Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali terkait dengan ajakan Gerindra gabung ke koalisi. Gabung ke koalisi perubahan. Nasdem tawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Akankah PKB akan bubar bersama Gerindra? Ataukah Prabowo mau atau tidak? Ini yang harus kita pikirkan bersama, begitu kan? Kalau ini disatukan, otomatis ini akan menjadi sebuah kekuatan besar, begitu kan? Lantas bagaimana dengan AHY yang sudah siap dan bahkan ada titik temu bahwa mau jadi wakil Anies Baswedan, begitu. Inilah politik, bisa cair bisa tidak, begitu kan? Mari kita terlebih dahulu seperti biasa baca di Twitter komentar-komentarnya seperti apa, apakah masyarakat mau atau tidak seperti ini. Ini di Twitter, ini banyak sekali. Ajak Gerindra gabung ke koalisi perubahan, Nasdem tawarkan Prabowo jadi cawapresnya Anies Baswedan. Ini Min Gerindra, ada tawaran goblok dari Nasdem nih, kira-kira mau diambil nggak? Haha, ini banyak sekali yang men-tweet, begitu kan, ada yang kritik dan ada yang tidak. Kok tawaran goblok? Dalam politik semua bisa terjadi. 2019 aja jadi capres, terus kalah dan mau jadi menterinya Pak Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019 ini. Partai Guram ngelunjak Nasdem 2017 memusuhi Anies Baswedan, cinta banget sama Bapak Ahok si Brewo itu. Giliran berhasil DKI 1 oleh PKS dan Gerindra, sekarang sok pahlawan, enggak ada kerja bantu apa-apa sama oportunisnya. Ini banyak sekali ya mengkritik Partai Nasdem, begitu kan. Si Brewo itu targetnya bukan capresnya ARB tapi jegal PSO 08 jadi presiden. Karena Brewo sudah baca PS 08 mau jadi ARB cawapresnya, Brewo gerak cepat capreskan ARB. Ya bukan seperti itu sebenarnya, begitu kan, karena ini melihat perubahan bangsa kita. Pak Surya Paloh itu adalah mendeklarasikan Anies Baswedan, begitu kan. Langkah kuda catur politik Surya Paloh luar biasa. Calon lawan kuat Anies tinggal Prabowo. Ganjar sudah layu sebelum berkembang. Karena manover relawan DGBK yang sembrono, Prabowo jadi rebutan yang lain. Imin hanya perlengkap saja. Ganjar tetap lawan terberat bang. Jatim sendiri yang dinominasi ribuan udah bisa dapat 1,3 suara perkiraanku. Ahmad Ali kebanyakan ide ini. Haduh, mau habisi Anies ini mah. Sebaiknya jangan kotori lagi kesukarelawan mereka untuk Anies dengan hadirnya yang pernah berkhianat kepada relawan. Beliau sudah cacat etika di mata kami. Nasdem. Tawaran realistis, jadi Menhan aja mau, masa wapres nolak? Haha, benar, daripada nggak jadi apa-apa. Ya bisa juga sebenarnya sih, tapi kekuatan Prabowo kan sangat luar biasa sekali, begitu kan. Ya nggak mungkin Prabowo mau mimpi kali ya. Bisa jadi nanti di tengah jalan diserahi jadi presiden, bisa jadi. Apapun bisa terjadi kalau ini. Bisa lebih mudah mendampingin kalau Twitter repot banyakan ini. Ahmad Ali sebagai wakil ketua Nasdem, maaf ya, tawaran Anda itu kami hargai, tapi tolong hargai kami juga. Kami ini Gerindra Bung, dan kami lebih dulu deklarasikan ketua umum kami sebagai capres. Jadi mari berkontestasi secara sehat dan saling menghormati. Ini ya bagus sekali sebenarnya narasi-narasi seperti ini, bagian dari demokrasi, begitu kan. Ya tidak salahnya ketika Nasdem mengajak Gerindra, mengajak yang lain, tidak menjadi masalah, karena ini bagian dari lobby-lobby politik, bagian dari strategi politik yang harus kita mainkan, begitu kan. Ya tidak mungkin dong kalau yang lain tidak ada tawar-menawar, tidak mungkin juga ada makan gratis, begitu kan. Semuanya pasti bayar, kira-kira seperti itu. Dalam artian pasti ada lobby-lobbynya, begitu. Dan bahkan banyak sekali yang menuntut mereka kalau Pak Anies dengan Pak Prabowo ini menjadi kekuatan besar, begitu kan. Pengalaman Pilkada DKI yang dimenangkan pasangan Anies Sandi, mungkin ada pendapat bahwa kunci kemenangan itu adalah legowo. Maka dari itu harapkan semua PS, SBY, SP, dan AS legowo untuk AB AHY. Bisa jadi Anies Baswedan dengan AHY kan. Waduh, si Wowo sering gak naik kelas, malah menurut kelasnya. Jangan diajak, entar malah DO. Banyak sekali yang mengkritik, begitu kan. Saatnya yang mudah memimpin. Jangan semangat perjuangan milenial dan kecerdasan intelektual yang mumpuni. Yang muda yang memimpin dengan semangat perjuangan ini.
Biar gimana pun harus dipikirkan juga supporter NU di Jawa adalah terbesar. Mungkin baik dipikirkan untuk Wapres masih orang yang keterkaitannya dengan organisasi ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Langsung golput saya karena ada Mas Bowo. Ya, nggak juga seperti itu begitu kan. Ini kan perubahan kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan bersama-sama bangsa kita begitu kan. Kalau benar-benar untuk kemajuan negara dan bangsa dengan semangat perubahan, tawaran ini patut dipertimbangkan. Jangan merasa harga diri akan jatuh dengan RKRI demi NKRI. Semoga deklarasi dukungan maju capres yang segera wujud di akhir tahun ini. Nggak ada yang abadi, semuanya saling membutuhkan dalam menjalankan kepentingan. Kita lihat dan nikmatilah. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik sekali begitu kan. Ajak Gerindra gabung ke koalisi perubahan. Nasdem tawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Dikutip dari Gelora, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengajak Partai Gerindra bergabung melakukan penjajakan koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Menurutnya bukan tidak mungkin nantinya Anies diduetkan dengan Prabowo Subianto jika Gerindra merapat ke koalisi perubahan. Pernyataan Ali itu menyusul adanya isu PKS diharapkan bisa bersama lagi dengan Gerindra seperti Pilpres 2014-2019. Dan bahkan kita ini berharap Gerindra bergabung di koalisi perubahan dukung Anies jadi presiden, kata Ali saat dihubungi. Bisa jadi Anies presiden, Prabowo wakil presiden, kan sambungnya. Menurut dia, komposisi Prabowo sebagai wakil Anies merupakan tawaran jika Gerindra nantinya bergabung dengan koalisi perubahan. Jika tidak ada titik temu, Gerindra dipersilakan memilih koalisi lain. Kan Anies sudah dicalonkan oleh koalisi perubahan ya, kalau tidak ketemu itu ya berarti tidak bergabung, sederhana aja ungkapnya. Kendati begitu, Ali menegaskan Nasdem tetap berharap posisi Gerindra yang kekinian kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Kita juga menghargai proses pencapresan Pak Prabowo di Gerindra ini. Hal ini itu menghormati, tentu Nasdem mengharapkan Gerindra menghormati juga proses yang sudah berjalan, pungkasnya. Dan bahkan harapan Fadlizon, sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon menyatakan ada kemungkinan Gerindra mengajak PKS berkoalisi untuk di 2024. Kemungkinan itu terbuka karena menurut Fadli situasi pemilih politik menjelang 2024 saat ini masih sangat dinamis. Karena itu segala kemungkinan masih dapat terjadi ke depan. Pertanyaannya, mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi bersama-sama. Semua masih cair lah, maksudnya masih belum bisa kita menentukan siapa sampai mendekati waktu tanggalnya, kata Fadlizon. Ini sangat menarik sekali bahwa bangsa kita itu sebenarnya mari kita usung bersama-sama. Polarisasi ini harus ditinggalkan karena kita sudah saatnya negara-negara kita maju, kayak begitu kan. Karena memang ada beberapa orang yang tidak ingin negara kita maju begitu, ada yang menghambat, ada ini dan apa itu begitu kan. Ini harus kita tawarkan bersama kepada masyarakat, kepada rakyat. Kalau ini ada oligarki yang bermain di bidang di belakang ini semua, ya kita hancur begitu kan. Dan bahkan sangat ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini banyak sekali kritikan begitu kan. Janganlah bisa merusak suasana. PS, maju sendiri ajalah, kartu mati soalnya. Ini banyak sekali. Inilah politik. SP sedang memainkan seni berperang politik tanpa merendahkan. Prabowo kaya, punya modal untuk jadi capres. Gerindra masuk 3 partai besar. Kepedian tuh Nasdem, Jokowi pasti ngakak Surya Paloh kehilangan akal. Ini banyak sekali. Ini momentum perubahan. Kalau oke, bungkus. Saatnya tidak setia kepada orang atau Jokowi, hanya setia pada perjuangan. Memperjuangkan perubahan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Paloh buntu, faktanya calon kuat hanya Prabowo. Buktinya spanduk di mana-mana ada Prabowo Erik, ada Prabowo AM, pada Prabowo Khofifah, ada juga Prabowo Ganjar, sedangkan Anies ini tidak membaca data begitu kan. Ya, cebong-cebong seperti ini kan nalarnya ya memang dungu begitu kan, karena tidak membaca data begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, Anies luar biasa, tidak terkejar begitu, dan bahkan sekarang posisi di atas begitu, melahkan Prabowo dan Ganjar begitu kan. Nggak usahlah kebanyakan kepentingan Prabowo-nya, nggak mungkin murni, ini banyak sekali yang menentukan. Tetapi kalau hanya menjadi
partai pengusung kan tidak sah-sah aja begitu kan, karena yang menjadi kekuatan besar itu adalah partai pengusung A1 begitu kan. Ini seperti seperti Nasdem begitu, ini menjadi gerbong luar biasa begitu. Ahmad Ali ini sangat tidak menghargai dan memandang rendah Partai Demokrat dan PKS. Sombong amat, woi. Demokrat dan PKS mending keluar aja. Jangan mau dihina Nasdem, partai mancel-mancel oportunisme kalian. Bukan seperti itu sebenarnya. Mengajak bahwa persoalan hari ini apakah menawarkan kepada Gerindra bukan untuk bersama-sama gabung ke situ menjadi cawapresnya, tidak. Ya, saya kira cawapresnya pasti AHY begitu kan, Anies AHY. Tetapi kalau mau Prabowo gabung ke situ ya tidak menjadi masalah, daripada ya bertarung lagi gagal, buang-buang uang, mending kita masuk di situ aja. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya begitu kan. Jangan sampai salah paham terus begitu. Wah, kalau jadian nantinya bisa bikin partai penguasa sekarang pusing 7 keliling, apalagi bikin para buzzer kelonjotan. Hehehe, banyak sekali yang mereka tweet dan kritik begitu kan. Tapi kesimpulannya hanya satu, bahwa persoalan hari ini kalau Gerindra mau gabung kepada Nasdem tidak menjadi masalah, welcome aja begitu. Tapi cawapresnya siapa begitu? Pasti yang saya kira pasti ada AHY, pasti ada Bu Hovifah begitu kan, dari kalangan Demokrat begitu. Tidak mungkin harus Pak Prabowo menjadi cawapres ya. Kalau legowo ya biarkan aja Pak Prabowo mengalah. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Artinya kita mari kawal bersama-sama demi perubahan bangsa kita, yaitu Anies Baswedan.